Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita melanjutkan kajian kita dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 204. Kita akan melanjutkan kajian di episode yang lalu masih terkait dengan Al-Quran. Kontroversi, apakah Al-Quran ini kalam Allah ataukah kalam Rasul? Di mana Rasul itu bisa bermakna dua. Rasul yang berupa malaikat, yaitu malaikat Jibril, dan yang kedua adalah Rasul berupa manusia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di episode yang lalu kita telah mengkaji ada 3 pendapat terkait dengan Al-Quran sebagai kalamullah, dan kemudian ada pendapat bahwa ini adalah kalamullah yang kemudian diucapkan menjadi qaul Rasul. Nah, qaul Rasul ini bisa menjadi qaulnya malaikat Jibril atau qaulnya Nabi Muhammad. Kita sudah membahas bahwa 3 pendapat itu bersumber kepada sebuah karya dari seorang ulama Mesir pada abad ke-14, yaitu Badruddin Al-Zarkasi, ulama Mesir keturunan Turki yang menulis sebuah buku yang berjudul Al-Burhan fi Ulumil Quran. Di dalam buku itulah digambarkan ada 3 pendapat dari para ulama terkait dengan Al-Quran itu. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, kalamullah, yang diturunkan seutuhnya dalam bentuk lafzi dan maknawi, ada lafadznya, ada tulisannya, dan ada cara bacanya, disertai makna, diturunkan kepada malaikat Jibril seutuhnya, lafzi dan maknawi, diteruskan kepada Nabi Muhammad juga seutuhnya, lafzi dan maknawi. Ini adalah pendapat yang paling banyak diikuti oleh para ulama. Tidak ada masalah dengan pendapat ini. Pendapat yang kedua yang kemudian menjadi kontroversi di akhir-akhir ini karena ada pondok pesantren Al-Zaitun yang pimpinannya mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Nabi Muhammad dengan ungkapan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Qur'anil Karim. Nabi Muhammad berkata di dalam Al-Quran, yang kemudian memunculkan pendapat yang meluas dan melebar dan memunculkan kontroversi. Karena kemudian ada anggapan bahwa Al-Quran itu perkataan Nabi Muhammad. Yang ini kita sudah membahas secara tuntas di episode yang lalu. Bahwa kalau dikatakan Al-Quran adalah perkataan Nabi Muhammad, dalam konteks ini digambarkan mengikuti rujukan kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran itu, bahwa kalamullah diturunkan kepada malaikat Jibril dalam bentuk makna saja, tidak ada lafadznya. Kemudian dari malaikat Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad juga dalam bentuk makna saja, tidak ada lafadznya. Dan barulah Nabi Muhammad yang mengatakan dalam bentuk lafadz, tulisan, dan cara bacanya. Maka yang demikian ini kita sudah membahasnya, bukan begitu yang diajarkan oleh Al-Quran. Al-Quran sudah menggambarkan bahwa semuanya itu diturunkan mengikuti versi yang pertama atau pendapat yang pertama, seutuhnya, lafzi dan maknawi. Saya kira itu sudah tuntas. Kalau Anda ingin menyimak kembali, silahkan melihat di episode yang lalu. Hari ini saya ingin progres lagi
ke pendapat yang ketiga, karena di dalam forum kita diajukan pertanyaan itu terkait dengan pendapat yang ketiga, bahwa Al-Quran ini memang bukan perkataan Nabi Muhammad, tetapi perkataan malaikat Jibril. Ini adalah pendapat yang ketiga seperti diungkapkan di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran itu. Jadi secara ringkas digambarkan bahwa Al-Quran adalah firman Allah, kalamullah, yang disampaikan secara maknawi kepada malaikat Jibril. Tidak ada lafadznya. Lantas malaikat Jibril lah yang kemudian memunculkan lafadz itu, tulisan dan cara baca di dalam bahasa Arab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad menerima dalam bentuk lafadz dan makna dari malaikat Jibril. Ini adalah pendapat yang ketiga. Dari mana argumentasi ini muncul? Pendapat ini disandarkan kepada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran ini sesungguhnya adalah ucapan dari Rasul yang mulia. Kita sudah menyinggung di episode yang lalu ada 2 ayat yang menggunakan redaksi seperti itu, bahwa Al-Quran itu adalah perkataan dari Rasul yang mulia. Yang pertama terdapat di dalam surat Al-Haqqah ayat 40. Dan yang kedua nanti akan kita lihat terdapat di surat At-Takwir ayat 19. Mari kita coba ulangi sedikit terkait dengan ungkapan itu. Apakah itu menjadi argumentasi yang kuat bahwa Al-Quran ini sesungguhnya adalah perkataan dari malaikat Jibril? Mengikuti pendapat yang ketiga itu sesuai dengan yang dipertanyakan oleh kawan kita di dalam forum. Allah berfirman di dalam surat Al-Haqqah ayat 40 sampai 42. Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadzakkarun. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah perkataan Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah perkataan Rasul yang mulia. Ini memunculkan kontroversi tafsir atau multi tafsir. Tafsir yang pertama terkait dengan Rasul yang mulia itu mengarah kepada Nabi Muhammad. Tetapi tafsir yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud Rasul yang mulia itu adalah malaikat Jibril. Dua-duanya memang disebut sebagai Rasul oleh Al-Quran. Tetapi kita bisa melihat konteksnya di ayat ini atau rentetan ayat berikutnya dan juga dikaitkan dengan ayat dari surat yang lain di dalam surat At-Takwir. Nanti kita baca pada bagian berikutnya. Kalau mau dimaknai sebagai Rasul mulia itu adalah Nabi Muhammad, bisa juga dalam konteks rentetan ayat ini dikaitkan dengan ayat di 41 dan 42 yang memberikan konteks bahwa Al-Quran yang perkataan Rasul yang mulia itu bukan perkataan seorang penyair. Artinya ini bukan perkataan manusia yang memiliki skill kemampuan sebagai seorang penyair. Atau juga bukan perkataan dari ahli sihir, ahli tenung yang memiliki ilmu dikarenakan Al-Quran itu memunculkan atau menginformasikan pengetahuan-pengetahuan yang tinggi yang waktu itu diidentifikasikan sebagai seorang ahli sihir, ahli tenung, dan sebagainya. Jadi konteks yang pertama, Rasul yang mulia itu dikonotasikan sebagai Nabi Muhammad. Bisa saja. Tetapi yang kedua juga memiliki alasan bahwa Rasul mulia itu sesungguhnya adalah bukan Nabi Muhammad melainkan malaikat Jibril. Karena nanti dikaitkan dengan ayat yang berbeda di dalam surat yang berbeda. Tetapi mari kita lanjutkan dulu rentetan surat
Al-Haqqah dari 40 sampai 42 ini, kemudian kita lanjutkan 43 sampai 47. Bahwa selain ayat-ayat ini mengatakan bahwa ini adalah perkataan dari Rasul yang mulia, kemudian digambarkan pada ayat 43 sampai 47 bahwa yang dimaksudkan perkataan Rasul yang mulia itu tidak boleh mengubah konteksnya. Dikarenakan perkataan qaul itu kalau kita lihat dalam penggunaannya di dalam Al-Quran berbeda dengan kata kalam. Bahwa perkataan kalamullah itu bersifat final dari sumber aslinya. Al-Quran adalah firman Allah. Tidak ada lagi di balik Allah itu. Tetapi kalau dikatakan ini sebagai qaul Muhammad atau qaul Jibril, perkataan dari Nabi Muhammad dan perkataan dari Jibril, maka itu ada sumber dari perkataan itu di baliknya, yaitu kalamullah. Karena itu Nabi Muhammad misalnya diperintahkan oleh Allah, kul, katakanlah Muhammad, terkait dengan wahyu-wahyu dan ajaran di dalam Al-Quran itu. Artinya perkataan Nabi Muhammad itu sebetulnya cuma mentransmisikan kalamullah. Disinilah sesungguhnya kenapa saya cenderung untuk mengatakan bahwa sesungguhnya perkataan dalam arti firman itu adalah perkataan Allah yang kemudian diwahyukan, ditransmisikan kepada malaikat Jibril sebagai Rasul, tidak boleh menambahkan. Nabi Muhammad juga sebagai Rasul juga tidak boleh menambah-nambahkan, mengada-adakan. Sehingga di rentetan berikutnya dari surat Al-Haqqah ini digambarkan ada ancaman kepada Rasul jika mengada-adakan, menambah-nambahi perkataan firman kalamullah itu. Mari kita baca di dalam surat Al-Haqqah ayat 43 sampai 47. Tanzilum mir rabbil alamin. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Thumma laqata'na minhul watin. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Seandainya dia, Muhammad, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu. Jadi sangat jelas rentetan ayat ini menggambarkan tanzilum mir rabbil alamin. Diturunkan wahyu itu dari Allah, Tuhan semesta alam. Dan diwahyukan dengan catatan tidak boleh menambahi apapun. Kalau ditambah-tambahkan di situ, maka Allah akan memotong urat tali jantungnya. Begitu mengikuti informasi dari ayat ini. Maka kita mendapatkan kesimpulan bahwa sesungguhnya wahyu itu ditransmisikan secara utuh. Dalam rentetan ayat ini mengacu kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang tidak boleh menambahkan. Tetapi terkait dengan pendapat yang ketiga itu disandarkan kepada surat yang berbeda, surat At-Takwir yang menggambarkan dengan kalimat yang sama. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah perkataan Rasul yang mulia, tetapi menunjuk kepada malaikat Jibril dikarenakan ada penjelasan di ayat-ayat berikutnya. Mari kita baca surat At-Takwir ayat 19 sampai ayat 23. Innahu laqaulu rasulin karim, dzi quwwatin inda dzil arsy makin, muta'in tsamma amin. Wa ma sahibukum bi majnun walaqad ra'ahu bil ufukil mubin. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar perkataan Rasul yang mulia, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai arsy, yang ditaati di sana, di alam malaikat, lagi dipercaya.
Dan temanmu Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang yang gila, dan sesungguhnya Muhammad itu melihat dia, Jibril, di ufuk yang terang. Dengan jelas rentetan ayat ini menggambarkan ada dua rasul di situ. Yang pertama, Rasulul Karim itu jelas menunjuk kepada bukan Nabi Muhammad, melainkan kepada malaikat Jibril. Karena setelah ayat Rasulul Karim itu, Rasul yang mulia, kemudian ditanyakan atau diperjelas, siapakah Rasul yang mulia itu? Dia adalah malaikat Jibril yang sangat dekat dengan Allah yang memiliki arsy yang besar dan ditaati, dimuliakan di alam malaikat sana. Itu jelas bukan menunjuk kepada Nabi Muhammad, melainkan kepada malaikat Jibril. Barulah yang kedua, kemudian digambarkan temanmu itu bukanlah orang yang gila, mendapatkan wahyu dari Rasulul Karim dalam konteks ayat-ayat ini. Itu barulah menunjuk kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul manusia kepada umatnya. Jadi sahabat sekalian, ayat inilah yang kemudian dijadikan argumentasi untuk berpendapat bahwa Al-Quran itu sesungguhnya adalah perkataan dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril menerima makna dari Allah dan kemudian malaikat Jibril menyampaikan dalam bentuk lafadz, tulisan dan ucapan dalam bahasa Arab kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menerimanya dalam bentuk lafadz dan makna. Ya, jadi ini menggambarkan pendapat yang ketiga. Ditambahkan oleh pendapat yang ketiga ini, kenapa mereka berpendapat bahwa ini perkataan dari Rasul yang mulia, yaitu menunjuk kepada Jibril, bukan perkataan Allah. Allah menurunkan kalamullah, iya, tetapi ketika sampai di malaikat Jibril, itu adalah dalam bentuk makna dan disampaikan dalam bentuk lafadz kepada Rasulullah. Ada tambahan argumentasinya. Dia menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang terkait dengan Allah itu menggunakan domir, kata ganti yang menunjuk kepada Allah sebagai pihak yang ketiga. Sehingga di dalam Al-Quran itu Allah seringkali digambarkan selain menggunakan kata aku Allah, tapi juga digunakan bentukan yang ketiga, dia, Allah. Nah, ketika menggunakan bentukan kata dia, Allah, maka ini dijadikan argumentasi bahwa yang berkata itu bukan Allah katanya, melainkan malaikat Jibril. Itulah yang menjadi argumentasi kenapa ada pendapat bahwa Al-Quran ini sesungguhnya perkataan malaikat Jibril yang menceritakan kalimat-kalimat Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada kita semua. Ini tentu saja menarik dan harus kita cross-check ke dalam ayat-ayat yang lain. Apakah penggunaan kata ganti ketiga, huwa, dia, Allah, itu memang menjadi argumentasi yang valid untuk mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah pendapat atau ucapan dari malaikat Jibril. Ternyata tidak benar, dikarenakan penggunaan kata dia itu bukan hanya digunakan untuk Allah, tetapi juga digunakan untuk menyebut Jibril. Jadi dalam sejumlah ayat, Al-Quran itu menyebut Jibril juga dengan dia. Kalau itu dijadikan argumentasi bahwa penggunaan domir dalam bentuk ketiga tunggal itu menunjukkan yang mengatakan berkata adalah pihak lain, maka itu menjadi gugur ketika dikaitkan dengan malaikat Jibril sendiri. Karena sejumlah ayat itu menyebut Jibril dengan kata ganti tunggal yang ketiga. Marilah kita baca sejumlah ayat dalam rentetan surat An-Najm ayat 3 sampai dengan 10. Kita bagi menjadi dua bagian. Mari kita baca terlebih dahulu surat An-Najm ayat 3 dan 4 yang menggambarkan bahwa wahyu itu sesungguhnya diturunkan dari Allah dan ditransmisikan kepada malaikat Jibril, kemudian kepada Nabi Muhammad dengan tidak boleh menambahkan sesuatu apapun. Berikut ini. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah yang diucapkannya itu, Al-Quran, menurut kemauan hawa nafsunya.
Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dua ayat ini menggambarkan dengan sangat jelas bahwa selain dikatakan tidak boleh menambah-nambahi atas nama Allah seperti digambarkan dalam surat Al-Haqqah yang kita bahas tadi, maka di dua ayat ini digambarkan Nabi Muhammad itu kata-katanya yang terkait dengan Al-Quran itu adalah wahyu belaka. Wahyu yang diwahyukan, yaitulah sesungguhnya ucapan Rasul itu. Artinya bukan dari diri Rasulullah. Ini menggugurkan pendapat bahwa ini adalah perkataan Rasul dalam arti maknanya datang dari Allah sampai kepada malaikat Jibril, kemudian kepada Nabi baru dilafatkan dalam bahasa Arab. Tentu saja itu tidak menemukan pijakannya di dalam Al-Quran, bahkan di-counter dengan sejumlah ayat yang sedang kita kaji ini. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan di rentetan ayat berikutnya 5-10 kita mendapatkan kaitannya dengan malaikat Jibril. Apakah malaikat Jibril itu juga mentransmisikan wahyu itu tanpa memberikan perubahan? Dan kemudian apakah semua itu berasal dari malaikat Jibril? Ataukah malaikat Jibril itu adalah pihak ketiga yang diceritakan dengan dhamir huwa itu? Mari kita baca ayatnya. Allamahu sadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Dzu mirrah fastawa, yang mempunyai akal yang cerdas dan menampakkan diri dengan rupa yang asli. Wa huwa bil ufuqil a'la, sedang dia Jibril berada di ufuk yang tinggi. Tsumma dana fatadalla, kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat lagi. Fakana qaba qausaini au adna, maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Fa'auha ila abdihi ma auha, lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Dengan sangat gamblang rentetan ayat ini menggambarkan peran dari malaikat Jibril yang mengajarkan wahyu itu dari Allah kepada Nabi Muhammad, bahwa itu bukan perkataan dari Jibril, melainkan wahyu yang diwahyukan, diajarkan kepada Nabi Muhammad. Digambarkan di situ Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dari ufuk yang tinggi kemudian mendekat kepada beliau sampai sangat dekat, lebih dekat dari dua ujung busur anak panah. Dan yang menarik di situ digambarkan dengan dhamir yang ketiga tunggal, menyebut malaikat Jibril dengan huwa. Wa huwa bil ufuqil a'la, dan dia malaikat Jibril berada di ufuk yang tinggi. Apakah ketika Al-Quran menyebut malaikat Jibril dengan kata huwa, itu berarti ada pihak ketiga yang menyebut Jibril? Dengan sebutan Jibril sebagai pihak yang ketiga, maka ini menggugurkan argumentasi dari kawan kita yang mengatakan bahwa ketika Allah disebut dengan huwa, dengan dhamir atau kata ganti orang ketiga tunggal, maka itu menggambarkan bahwa itu bukan ucapan Allah, melainkan ucapan malaikat Jibril. Nah, ketika malaikat Jibril kemudian disebut huwa juga, berarti ini juga bukan ucapannya malaikat Jibril. Sahabat sekalian, jadi argumen ini sesungguhnya tidak bisa digunakan untuk menegaskan bahwa Al-Quran bukan ucapan Allah, melainkan ucapan malaikat Jibril. Yang mesti kita simpulkan adalah bahwa sekian banyak ayat yang sudah kita bahas baik di episode yang lalu maupun di awal tadi menggambarkan bahwa ini kalamullah. Ini firman Allah, diwahyukan seutuhnya kepada malaikat Jibril, diwahyukan lagi seutuhnya kepada Nabi Muhammad tanpa memberikan tambahan apapun secara lafzi, lafadznya, dan secara maknawi, kandungan isinya. Karena itu rentetan dari surat An-Najm ini ditutup dengan fa'auha ila abdihi ma auha.
maka diwahyukan oleh malaikat Jibril kepada abdihi, kepada Nabi Muhammad itu semua yang diwahyukan oleh Allah kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril mentransmisikan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad. Itu artinya Al-Quran diwahyukan, ditransmisikan secara utuh tanpa memberikan perubahan apapun secara lafzi dan maknawi. Karena itu di berbagai ayat Allah menggambarkan, menginformasikan bahwa Al-Quran diturunkan dalam dua bentuk, yaitu Alkitab dan Al-Hikmah. Alkitab itu apa? Teks, lafaz, dan cara membacanya seperti apa. Yang kedua adalah Al-Hikmah. Apa itu? Makna yang terkandung di dalam Alkitab. Jadi Al-Quran tidak bisa dipisahkan. Terdiri dari lafaz dan makna. Sejak dari Allah ke malaikat Jibril sampai kepada Nabi Muhammad tidak mengalami perubahan apapun. Di antaranya difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian rasul di antara kamu sekalian yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu dan mensucikanmu dan mengajarkan kepadamu sekalian Alkitab dan Al-Hikmah serta mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui. Yatlu alaikum ayatina, kata ayat ini. Membacakan kepada kalian apa adanya ayatina, ayat-ayat Allah. Kata yatlu atau penggunaan disi yatlu itu menggambarkan bahwa Nabi itu membacakan apa adanya. Copy paste dari apa yang diturunkan malaikat Jibril kepadanya, dan malaikat Jibril juga mengcopy paste dari Allah kepada Nabi Muhammad. Yang dipertegas lagi bahwa bentukannya adalah Alkitab dan Al-Hikmah. Jadi sahabat sekalian, sesungguhnya kalau kita fahami atau kaji secara komprehensif ayat-ayat Al-Quran, maka itu memberikan gambaran kepada kita seutuhnya bahwa Al-Quran itu memang turun dari Allah ke malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dalam bentuk lafzi dan maknawi. Kalau kemudian muncul pendapat yang berbeda, ya 3 pendapat tadi, ada yang mengatakan itu ucapannya Nabi Muhammad, itu ucapannya malaikat Jibril, maka itu sesungguhnya adalah pemahaman yang parsial dari sebuah pemahaman yang utuh. Kalamullah ditransmisikan dalam bentuk qaul malaikat Jibril, dalam bentuk qaul Nabi Muhammad. Tetapi secara keseluruhan sesungguhnya secara utuh itu semuanya berasal dari Allah, di mana Allah memerintahkan kul, katakanlah Jibril, katakanlah Muhammad, terkait dengan ayat-ayat firman-firman Allah itu yang digambarkan dengan yatlu alaikum ayatina. Bacakan apa adanya sesuai dengan ayat-ayat yang diwahyukan oleh Allah kepada para rasulnya. Sahabat sekalian, saya kira sudah gamblang, sudah jelas ya, tuntas apa yang kita bahas terkait dengan Al-Quran. Apakah itu kalam Allah, perkataan Allah, ataukah perkataan Rasul-Rasulnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya dengan mengkaji sumber-sumber yang paling otoritatif dalam ajaran agama ini, yaitu Al-Quran Al-Karim yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.